Oke, selamat datang kembali di Rakat Kapitalis Reviews episode ke-22. Kali ini gue akan membahas mengenai tips memilih reksadana pasar uang. Kenapa pasar uang? Karena ini reksadana yang risikonya paling rendah dibandingkan reksadana yang lainnya. Dan reksadana ini juga cukup oke lah bagi orang yang baru berkecimpung di dunia investasi. Langsung aja, bagaimana cara memilih reksadana pasar uang? Kalau kita berbicara reksadana pasar uang, kita tentu berbicara mengenai supermarket reksadana. Supermarket reksadana yang lumayan leadingnya itu adalah Indo Premier yang pertama. Yang kedua itu adalah bareksa.com. Kalian bisa pilih. Memang ada banyak marketplace reksadana yang ada di Indonesia saat ini. Cuman menurut gue pribadi, leadingnya ini menurut gue ya. Menurut gue itu adalah si Indo Premier sama si Bareksa. Oke, kita mulai terlebih dahulu dari Indo Premier. Kalau kalian buka Indo Premier, kalian buka indopremier.com slash ayubipotfan slash reksadana.php. Oh ya, episode kali ini gue nggak dibayar oleh Bareksa maupun Bipot ya. Jadi ini murni dari pendapat gue pribadi. Dan bagaimana cara memilih reksadana pasar uang di Indo Premier? Kalau kalian lihat di sini kan ada reksadana umum, reksadana syariah, ada ETF umum, ada ETF syariah. Udah bahas di episode sebelumnya mengenai ETF dan reksadana umum dan syariah. Kali ini kalau kalian hanya mencari reksadana pasar uang, berarti adalah money market jawaban. Berarti yang lain di checklist, yang fixed income di checklist. Kemudian balance fund di checklist, equity fund di checklist, ETF syariah di checklist, ETF umum di checklist. Nah, kalian bisa lihat di sini ada sekitar ada puluhan reksadana dari reksadana yang tersedia untuk bisa di ini ya, yang bisa ditransaksikan. Ini ada returnnya ada yang 1 hari, 3 hari, 1 bulan, 3 bulan, year to date, 1 tahun dan 3 tahun. Bagaimana cara kita memilihnya dari sisi returnnya? Kalau kita lihat return ini kan kinerja si reksadana itu di bulan sebelumnya. Ini misalnya kayak Capital Money Market Fund atau Super Invest. Itu kinerja di 1 bulan sebelumnya atau kinerja di bulan Mei. Bagaimana kinerja di bulan Mei? Kinerja di bulan Mei itu yang paling tinggi adalah Mega Dana Kas, yakni sebulannya 0,81%. Kedua adalah Mega Aset Multi Cash 0,57, Money Market Fund 0,55. Itu yang 1 bulan. Bagaimana dengan 3 bulan? 3 bulan itu ada Mega Dana Kas, Mega Aset Multi Cash, ada Super Invest Syariah Money Market. Dan bagaimana year to date-nya? Year to date tetap Mega Aset Multi Cash yang pertama, yang kedua, dan kalau yang 1 tahun bagaimana? 1 tahun ada di Capital Money Market Fund, ada Super Invest Syariah, ada Super Invest Money Fund. Jadi kalian bisa menyesuaikan sendiri reksadana mana yang menurut kalian yang paling relevan dengan keadaan kalian. Kalau misalnya kalian dengan mengacu dari si year to date, kalian bisa memilih Mega Asset Multi Cash, atau kalian yang acuannya 1 tahun, kalian bisa memilih Capital Money Market Fund. Itu ada di 7,34% 1 tahunnya, sedangkan year to date-nya 3,19%. Kalau tadi Mega Asset Multi Cash 3,27, ya memang beda-beda tipis lah ya untuk reksadana di reksadana money market nggak begitu jauh returnnya. Dan bagaimana cara memilih reksadana pasar uang di Bareksa? Kalau kita lihat di sini Bareksa. Nah, Bareksa ini kalian bisa klik linknya yaitu bareksa.com/id/data/reksadana/evaluator. Nanti link kedua dari website ini akan gue sertain di YouTube-nya, tenang aja. Dan kalian pilihnya itu kan tadi semuanya pilihannya semua ya biasanya. Semua kalian pilihnya jenis reksadana pasar uang, periodenya kalian boleh pilih periode berapapun, tapi gue sendiri prefer 1 tahun karena kenapa reksadana money market itu 1 tahun, soalnya 1 tahun itu merupakan cerminan gambaran dari suku bunga Indonesia yang lebih terkini lah. Setiap tahunnya suku bunga dari BI itu biasanya berubah tergantung dengan situasi ekonomi. Apakah situasi ekonominya memburuk, maka Bank Indonesia menurunkan suku bunganya. Apabila ekonomi sedang
bagus, maka si Bank Indonesia bisa menaikkan suku bunga atau bahkan mempertahankan tingkat suku bunga. Jadi tergantung pada situasi ekonomi. Makanya gue pakai yang 1 tahun biar nggak terlalu fluktuatif dan lebih relevan. Terus kemudian manajer investasinya semua, dan kita ini kalian ajukan aja karena money market nggak perlu ribet banget. Nah, setelah kita pilih, muncullah beberapa reksadana. Kita bisa pilih reksadananya secara yang kulihat yang sama ya, datanya kayak di Indo Premier. Kemudian 1 tahunnya juga sama, pakai money market fund 7,34%. Jadi tinggal kalian mau pilih yang mana reksadananya. Baik, mungkin kita mulai terlebih dahulu, kita review satu persatu reksadana dari sama kita dari secara year to date dulu ya. Yang paling tinggi adalah Mega Asset Multi Cash. Kita ambil dari Bareksa aja mungkin. Nah, ini ada fund fact sheet-nya. Kita bisa buka fund fact sheet-nya dia. Kemudian yang secara 1 tahun, kita pilih dana capital money market fund. Dan kita lihat fund fact sheet-nya di sini. Kita buka fund fact sheet-nya. Kenapa sih kita perlu melihat dari fund fact sheet dari reksadana tersebut? Fund fact sheet ini sebenarnya adalah gambaran dari reksadana tersebut, isinya tuh apa aja sih. Nah, kita bisa lihat dari situ isinya si reksadana tersebut. Dan si reksadana tersebut juga biasanya mencantumkan tanggal perdana, jenis reksadananya, bank custody-nya apa, kemudian ada NAB-nya berapa, NAB per unitnya berapa, terus ada temanya apa, fee-nya berapa, segala macam, dan kinerja masa lalunya seperti apa. Kalau di reksadana money market ini yang perlu kita perhatikan adalah si 5 efek terbesar dalam portofolionya sesuai aja. Kalau kita lihat di sini, reksadana pasar uang itu adalah reksadana yang isinya itu adalah deposito maupun obligasi yang jatuh temponya kurang dari setahun. Dan kalau kita lihat di reksadana Mega Asset Multi Cash, itu 87%-nya itu adalah money market bonds, atau isi dari reksadana Mega Asset Multi Cash ini adalah sebagian besar berada di 87%-nya itu berada di uh, obligasi korporasi. Obligasi korporasi ini apa aja sih? Nah, ini penting. Obligasi korporasi ini perlu kita lihat apakah biasanya sih karena udah jatuh temponya kurang dari setahun ya biasanya resikonya cukup rendah ya. Tapi kita kalau perlu lihat isinya apa aja ya kita bisa search di sini. Ini kan BAF ya, kita tinggal copy aja. Nah, biasanya perusahaan auto finance itu kita lihat di KSEI. Ini sebenarnya kode-kode obligasi ya, BAF, BAFI 03A atau BKSW 01 CN2. Itu adalah kode-kode obligasi dari si obligasi dari yang ada di sini. Ini ada Tele, Tifon Mobile Indonesia, ada SMRA, ada Sumarekon Agung. Nah, ini bisa dilihat perusahaan auto finance, obligasi ketiga, perusahaan auto finance tahun 2019 seri A. Maturnya itu adalah 18 November tahun 2020. Ini bisa kita lihat di sini. Jadi benar ya, kurang dari setahun. Ini sekarang bulan Juni, bulan November dia mature, berarti pada saat bulan November itu si obligasinya beserta kuponnya akan dikembalikan ke pemilik obligasi tersebut. Nah, terus kita lanjut ke reksadana kapital. Bagaimana reksadana kapital isinya? Nah, kalau reksadana kapital ini dia kalau si Megaset kan hanya mencantumkan 5 terbesarnya aja ya. Kalau di Capital Asset Management ini, yakni di reksadana Capital Money Market Fund, dia mencantumkan 10 kepemilikan efek terbesar dalam portofolio reksadananya. Kok lihat di sini deposito BPD Sulut, BPD Sulteng, Bank Mandiri, ada obligasi korporasinya ada 10, ada 7 ya. Tiganya ini adalah deposito semua. Dan komposisi portofolionya itu dia agak lebih nggak seagresif dari ini ya, dari Mega ya. Kalau Mega kan dia money market bonds-nya sekitar 80%. Kalau capital money market fund ini
dia obligasi yang kurang dari setahunnya hanya 52% dan depositonya itu 48%. Jadi hampir balance kalau bisa kita katakan. Nggak terlalu jomplang seperti si reksadana Mega Aset Multi Cash. Bagaimana dengan sisi AUM-nya? Kalau kita lihat AUM atau nilai aktif yang bersih dana kelolaan si reksadana ini ya, reksadana Mega Aset Multi Cash itu adalah 23 miliar 258 juta. Itu jumlah NAB dari atau ya NAB-nya si Mega Aset atau dana kelolaan si Mega Aset Multi Cash. Bagaimana dengan reksadana Capital Money Market Fund? Kalau untuk Capital Money Market Fund kita lihat di sini NAB-nya adalah 136 miliar 569 juta. Jadi lebih besar Capital Money Market Fund dibandingkan dengan si Mega Asset Multi Cash. Kalau kita lihat, kita juga bisa lihat di sini tanggal perdana ini 12 Maret tahun 2012. Reksadana Capital Money Market itu adalah 17 Desember tahun 2015, namun launchingnya itu 28 Desember 2015. Dan itu informasi-informasi yang bisa kita dapat, dan ini juga ada return bulanannya, sebulan, 3 bulan, 6 bulan, ya tuh. Dan kalau kita boleh pilih, jadi sebaiknya yang mana nih ya di antara reksadana Capital Money Market Fund dan reksadana dari Mega Multi Cash? Dua-duanya oke, dua-duanya bagus, karena kalau kita lihat dari sini reksadananya nggak ngejomplang ya perbedaannya, paling cuma 0,3 persen aja. Di Mega Asset Multi Cash setahunnya 7,07, tapi kemarin Market Fund itu 7,34. Jadi sesuai dengan lebih preferensi kalian mana aja yang paling oke menurut kalian. Kan jadi tapi bukan berarti yang di bawah-bawahnya jelek atau di bawah-bawahnya tuh nggak bakal bisa nyusul yang di atas. Di bawahnya bisa nyusul ke atas kalau seandainya si fund manajernya itu berhasil menginvestasikan dananya itu di obligasi atau deposito yang mempunyai return yang lebih baik dari kompetitor-kompetitornya. Jadi kalau kalian mau lihat isi reksadananya, si money market itu ya kalian bisa pantengin lah secara tiap bulan. Biasanya dia awal bulan atau pertengahan bulan itu ngeluarin dari fund faction si reksadananya. Kalian bisa lihat di Bareksa atau lihat di Indo Premier, terserah kalian. Atau kalian bisa mengunjungi websitenya dari masing-masing si aset manajemen tersebut. Biasanya dicari di Google juga ada sih, di website biasanya ada mencantumkan dari si masing-masing reksadananya. Nah, mungkin itu dulu sharing gue mengenai bagaimana tips mengelola reksadana. Oh ya, tips selanjutnya adalah kalau kalian memilih reksadana, pastikan reksadana tersebut memiliki AUM lebih dari 10 miliar, karena itu adalah batasan minimum untuk reksadana untuk bisa eksis gitu. Lebih dari 10 miliar, reksadananya asal bisa memiliki AUM yang cukup besar dan likuiditasnya juga cukup baik. Dan kalian juga perlu melihat juga aset manajemennya seperti apa, AUM secara keseluruhannya, itu juga perlu kalian perhatikan agar kalian juga pada saat nanti apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, dana kalian bisa dicarikan secara cepat. Itu aja sih saran-saran dari gue, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian ya. Farhan, jangan lupa untuk follow Twitter kita di @kapitalis. Kalau ada pertanyaan dikirim di email kita juga di kapitalis@gmail.com. Untuk Kapitalis Review hanya hadir di YouTube.